Bangunan kuno Aifu, aula utama. Setelah Long Duo mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao, dia datang ke sini sendirian, membawa dirinya dengan tenang dan sikap tenang alami. Aifu dan dua orang tua langit ketiga alam dewa halus memperlakukannya dengan baik. Mereka menawarinya anggur yang enak, sambil tersenyum hangat. Long Duo menikmati anggurnya. Dia tidak menolak tawaran yang lain. Dia hanya tersenyum dan minum dengan santai. Tuan, apakah Anda dalam suasana hati yang baik hari ini? Aifu tersenyum, mencoba memenangkan hatinya. Long Duo mengangguk. Ya, suasana hatiku tidak buruk. Tuan akan memiliki satu murid lagi. Haha, aku tidak menyangka akan menemukan batu giok berharga untuk tuanku secepat ini. Betapa beruntungnya aku. Mata Aifu berbinar. Tuan, apakah Anda bertemu dengan seorang berbakat yang mengolah kekuatan cahaya Upanishad dan telah menyatu dengan cahaya ilahi luar angkasa? Long Duo tersenyum riang. Ya, benar. Aifu tersenyum, terus berbicara, selamat. Selamat, kita harus minum lebih banyak untuk merayakannya. Dua orang tua lainnya juga memperlakukannya dengan ramah, sambil mengangkat gelas mereka. Long Duo tidak menolak siapapun. Dia minum beberapa gelas anggur lalu berkata dengan wajah serius, Aifu, sekarang kita akan membahas urusan kita. Berikan benda itu padaku. Baiklah, Aifu berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak berarti. Cincin langit fantasinya menyala dan kayu pohon kehidupan kuno klan kayu yang dibelinya dari Xian muncul. Dia dengan hati-hati menyerahkannya kepada Long Duo. Mata Long Duo seterang dan setajam pedang. Dia mengamati kayu itu, mengusap garis-garis tekstur kayunya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sambil tersenyum. Kakekmu menyuruhmu mengumpulkan bahan-bahan untuk peruntungannya. Ya, ini adalah kayu kecil pohon kehidupan kuno klan kayu. Bagus. Aifu tertawa karena suasana hatinya sedang baik. Karena kamu telah mengirimiku sebuah kutipan, apakah ada masalah dengan harga 10 juta kristal ilahi berkualitas tinggi? Aifu mengangguk. Dia tidak punya pendapat lain. Tentu saja tidak masalah. Cahaya ilahi, mu dan aku telah berbisnis selama bertahun-tahun. Tentu saja, aku tidak akan pernah menolak bisnis ini. Haha, sulit untuk menjual kayu ini di Far West kami. Kami tidak bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Kami senang bahwa cahaya ilahi akan menanganinya. Aku tahu kayu ini menarik banyak ahli alam dewa baru dari klan kayu. Aku yakin kamu akan menghasilkan banyak uang dengannya. Kalau begitu 10 juta saja. Long Duo tersenyum saat dia hendak membayar barang itu. Tuan, jangan tidak sabar, Aifu mengangkat tangannya, aku tidak membutuhkan semuanya dalam bentuk tunai. Aku ingin kamu menggunakan 5 juta untuk membuatkanku beberapa kapal perang. Aku hanya butuh 5 juta kristal ilahi. Seperti waktu sebelumnya, Long Duo terkejut, tidak ada perang di wilayah barat jauh. Mengapa Anda perlu menimbun kapal perang? Cahaya ilahi dapat memproduksi kapal perang dalam berbagai jenis dan gaya. Anda tidak memerlukan kapal perang berkualitas tinggi. Apakah Anda pikir Anda dapat menemukan beberapa pelanggan untuk kapal perang mahal itu? Tidak, bukan tipe sebelumnya, Aifu tersenyum. Mereka harus sangat-sangat besar, cukup besar untuk menampung para raksasa. Ya, suku raksasa telah memesan 2 kapal perang. Besar, Long Duo mengusap dagunya, tersenyum. Jadi itu tidak murah. Kami dulu membuat satu untuk klan monster. Biayanya 3 juta untuk satu. Oke, kami telah menjadi mitra untuk waktu yang lama. Saya dapat membuatnya 2.500.000 untuk satu kapal perang. Dengan 5 juta Anda, saya dapat membuat Anda 2. Apakah itu oke? Terima kasih, Tuan. 2 kapal perang adalah yang saya inginkan dengan jumlah itu. Aifu tersenyum. Oke, setuju. Long Duo mengangguk, membagi kristal-kristal suci di cincin langit fantasinya, lalu menyerahkannya kepada Aifu. Ini 5 juta milikmu. Sebentar lagi, aku akan mengirimkan 2 kapal perang raksasa. Paling lama, itu akan tiba di gudangmu dalam waktu 15 hari. Usaha bagus, usaha bagus. Ruang tersembunyi. Xian membuka matanya. Dia tersenyum dan bangkit, merilekskan anggota tubuhnya. Formasi penghubung langit ibu dan anak tergeletak di dekatnya di atas tanah batu. Kristal-kristal suci yang tertanam dalam formasi itu telah berubah menjadi batu-batu biasa karena semua energinya telah dikonsumsi. Namun, pada saat ini,
Formasi penghubung langit ibu dan anak memiliki gelombang energi ruang dan fluktuasi energi yang luar biasa. Formasi yang hancur ini diperbaiki. Sambil tersenyum, dia menyelesaikan waktu kultivasinya yang menyendiri. Meskipun dia tidak dapat menerobos kali ini, pemahamannya tentang Upanishad ruang telah berkembang. Jika dia dapat menciptakan pintu sendiri, dia dapat menggunakan pencapaian kekuatan ruang untuk menerobos ke langit kedua alam dewa asli. Berjalan ke tempat latihan, kesadaran jiwanya berkedip-kedip. Tak lama kemudian, Feilan, Leona, dan Katuo tiba. "Apakah Nasin ada di sini?" tanya Xian. "Ya, mereka sudah berada di kota bintang rusak untuk membeli bahan-bahan kultivasi. Kurasa mereka hampir selesai. Mereka baru saja kembali," kata Katuo. Xian mengangguk, lalu berjalan keluar dari tempat latihan. Sekilas, dia melihat Nasin dari suku raksasa. Begitu Nasin melihatnya, dia menghampirinya dan menyapanya dengan gembira. "Kami sudah memesan kepada Aifu. Dia akan membuat kapal perang besar yang bisa kami gunakan." "Haha, Aifu bisa melakukannya. Dia bahkan bisa membuat kapal perang sebesar ini. Dia benar-benar sesuai dengan namanya di kota bintang rusak." Karena bintang anggrek tua memiliki gravitasi yang mengerikan, semakin besar orang-orangnya, semakin berat pula efek gravitasi yang harus mereka tanggung. Jadi, sulit untuk menembus atmosfer dan melompat langsung keluar angkasa. Mereka memiliki banyak raksasa, termasuk wanita dan anak-anak, yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan bintang anggrek tua untuk bepergian ke seluruh area karena gravitasi yang besar itu. Ketika seorang prajurit berkultivasi, dia tidak bisa hanya tinggal di kamarnya untuk menerobos. Dengan Upanishad kekuatan yang berbeda, mereka dapat menemukan tempat yang berbeda yang lebih mendukung dan memajukan pemahaman mereka tentang Upanishad kekuatan dengan lebih baik. Jika anak-anak raksasa mencapai hambatan selama kultivasi mereka, mereka lebih baik meninggalkan bintang anggrek tua untuk menemukan tempat yang cocok untuk Upanishad kekuatan mereka. Setelah itu, mereka dapat maju lebih cepat, yang akan meningkatkan kompetensi umum suku raksasa. Kapal perang besar yang cocok untuk suku raksasa dapat membawa banyak anggota suku mereka ke tempat yang lebih baik untuk kultivasi mereka sebelum mereka mencapai wilayah khusus mereka. Mereka akan memiliki peluang yang lebih baik untuk maju. "Berapa harga awalnya?" Xian terkejut. Aifu bilang 5 juta kristal dewa. Nasin sedikit bersemangat. "Kita tidak punya cukup kristal dewa sekarang. Tapi kita punya rencana. Setelah kita memanen 1000 lipat teratai, kita akan punya cukup uang." "Haha, kita para raksasa akan punya kapal perang." Para raksasa lainnya juga tampak bersemangat. Mereka merasa bangga karena acara besar ini. 5 juta. Xian tersenyum paksa dalam hati. Dia melihat banyak kapal perang berbeda di perbendaharaan Aifu yang harganya 100.000 hingga 1 juta kristal dewa. Kapal perang yang akan dibuat Aifu untuk para raksasa harganya 5 juta. Sungguh penipuan. Bagaimanapun, Nasin dan rekan-rekannya telah memesan dan mereka tampak sangat bersemangat sehingga Xian tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa diam-diam menyalahkan sifat naif mereka. "Kapan kamu bisa mengambil kapal perang itu?" tanya Xian. Aifu bilang begitu kita punya kristal dewa, dia akan menyerahkan kapal perang itu kepada kita kapan saja. Nasin sangat menginginkannya. "Anak-anak di suku kita belum pernah melihat sesuatu yang sebesar itu. Mereka akan senang sekali. Haha, bahan-bahan yang kita bawa pulang kali ini akan membuat mereka sangat senang. Mereka akan menjadi gila." "Oh," Xian mengangguk, berbicara kepadanya. "Kalian bantu aku membawa satu formasi pulang." "Oh, benar. Kita harus membeli kapal perang untuk membawanya." Dia terkejut sejenak, bertanya, "Di mana Charyu?" "Aku di sini." Suara Charyu datang dari lapangan latihan. "Kau butuh aku melakukan sesuatu. Ambillah cincin ini." Cincin ini berisi 800.000 kristal ilahi. Kau dan Nasin harus membeli kapal perang biasa dan menggunakan kristal ilahi yang tersisa untuk membeli beberapa pelet atau bahan kultivasi yang sesuai. Kita akan membawa semuanya ke Old Orchid Star. Xian mengedipkan sebuah cincin kepadanya. Charyu menerima cincin itu, menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan dan kemudian tersenyum. "Tidak masalah." Ragu-ragu sejenak, dia melanjutkan, "Xian, Ziao ingin bertemu denganmu. Dia ada di ruang kultivasi. Dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu."
Si Yan terkejut. Dia memberitahu Nasin dan Charyu untuk berhati-hati saat menempatkan formasi penghubung langit ibu dan anak. Kemudian, dia kembali ke tempat latihan dengan bingung. Dia menemukan Xiao dan kemudian bertanya dengan lembut. Kudengar Charyu berkata bahwa kau ingin bertemu denganku. Xiao mengenakan gaun ungu yang indah, yang menopang tubuhnya yang ramping dan lembut dengan lekuk tubuh yang anggun. Matanya yang indah seperti bunga dengan nektarnya yang manis. Dia tampak sangat cantik dengan riasan tipisnya. Jelas, dia mencoba memakai riasan untuk pembicaraan ini. Si Yan tertegun, menatapnya. Matanya berbinar saat ia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, ia berkata, kau masih sangat cantik seperti saat pertama kali aku melihatmu tahun itu. Kau membuatku merasa seperti bertemu dengan dewa. Mata indah Xiao bagaikan lautan luas dengan banyak makna yang dalam. Ia mengamatinya dan kemudian tersenyum. Aku senang mendengarnya. Saat aku melihatmu tahun itu, aku tidak berpikir kau memiliki sesuatu yang istimewa. Tapi aku dulu membencimu. Membenciku. Si Yan menunjuk hidungnya, memaksakan senyum. Aku menyelamatkan saudaramu tahun itu. Kenapa kau membenciku? Wanita, aku tidak akan pernah memahaminya. Karena kau begitu tenang di hadapanku. Kau membuatku berpikir karismaku berkurang. Karena kau tidak mencoba merayuku, aku tidak merasa senang. Alammu begitu rendah, tetapi kau berani menatapku seperti itu. Xiao tersenyum menawan, ngomong-ngomong, aku tidak merasa nyaman melihatmu. Kalau kau belum menyelamatkan saudaraku, mungkin aku akan memberimu pelajaran. Aku akan sangat merepotkanmu supaya kau tahu betapa berbahayanya aku. Kau tidak masuk akal, kata si Yan. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu, desah Xiao lemah. Matanya yang indah memancarkan secercah kesedihan. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba melangkah maju. Sementara si Yan bingung, dia memeluknya. Dagunya yang memukau bersandar di bahunya. Napasnya yang harum seperti anggrek berembus ke telinganya. Setelah kita mengucapkan selamat tinggal, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Biarkan aku memelukmu sebentar, oke? Mengapa kau ingin pergi? Kemana kau akan pergi? Si Yan bingung, menunjukkan bahwa ia tidak menginginkan itu. Tubuhnya menegang. Apakah kau merasa diabaikan oleh kami? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Fei Lan, Leona, Katuo, dan aku memiliki asal-usul yang sama. Jika kalian mengetahuinya, itu tidak akan membawa kebaikan bagi kalian selain bencana. Seorang ahli alam dewa yang baru mulai ingin menjadikanku muridnya. Ia mengolah kekuatan cahaya Upanishad. Ah, benar, jangan menebak. Aku tahu, ahli itu adalah seorang perempuan. Xiao menggigit bibir bawahnya, wajahnya memerah saat ia berbisik, jangan katakan apapun. Biarkan aku memelukmu. Biarkan aku merasakan keberadaanmu. Aku ingin mengingat momen ini. Si Yan bingung, tetapi ia benar-benar tersentuh. Getaran berdesir di hatinya saat ia memiliki banyak emosi saat ini. Ketika seseorang berada di pihak mereka, terkadang mereka tidak akan menghargai orang tersebut. Hanya ketika orang tersebut ingin pergi, mereka merasa enggan dan getir dalam hati. Si Yan kini merasa getir dan menyesal. Xiao pun pergi. Dia memutuskan untuk pergi demi kemajuan wilayah kekuasaannya. Berdiri di depan lapangan latihan, Si Yan memperhatikan Xiao, Charyu, dan Nasin pergi. Itu adalah pertama kalinya dia merasa tidak ingin Xiao pergi. Saat merenung sendiri, dia menyadari bahwa dia tidak cukup memperhatikan atau merawat Xiao dengan baik. Fei Lan, Leona, dan Katuo tidak mengatakan apapun, berdiri dengan acuh tak acuh di sisinya. Setelah beberapa saat, Si Yan menarik diri dari kesedihan dan tersenyum tipis. Kita juga harus pergi. Pikirannya berkelebat, menghubungkan kesadaran jiwanya ke sinar lain ke suatu arah. Dia memberitahu Katuo, bahwa anak laki-laki itu ke sini. Katuo mengangguk dan pergi. Setelah 1 jam, dia membawa Jiyu kembali. Mata Jiyu redup dan suram. Dia membungkuk dalam kesusahan. Melihat Si Yan dan Fei Lan, dia membungkukkan badannya untuk menyambut mereka, bergumam, aku siap. Kita bisa pergi kapan saja. Si Yan tersenyum, mengangguk padanya, mengapa kau terlihat seperti ini? Bagaimana keadaan ayahmu? Jiyu telah menjual beritanya seharga 100.000 kristal dewa dengan mengatakan bahwa dia harus menyelamatkan ayahnya. Si Yan tidak terlalu memperhatikan kasus ayahnya.
Dia tidak bertanya lebih banyak atau menyelidikinya secara diam-diam. Namun, melihat Ji Yu dengan wajah muramnya, Xian merasa ragu saat dia bertanya. Sama, namun, karena kita memiliki 100.000 kristal dewa, dia seharusnya aman untuk sementara waktu. Ji Yu sedikit tersentuh, menjelaskan dengan hati-hati. Ayahku berada di langit pertama alam dewa halus. Dia dulunya luar biasa, tapi sekarang altar jiwanya rusak. Dia berada di ujung tanduk. Altar jiwanya hampir runtuh. Aku telah menggunakan 100.000 kristal dewa untuk membeli obat dan pelet. Namun, itu hanya bisa memperlambat kemajuan yang merusak. Itu tidak bisa menyembuhkannya. Mata Ji Yu memerah, mengepalkan tinjunya. Dia menggigit bibir bawahnya, bergumam, ayahku telah merawatku sejak aku masih kecil. Untuk perkembanganku, dia pergi ke Broken Star Field untuk menemukan bahan langka untuk ditukar dengan kristal ilahi. Dia membantuku mencapai alamku saat ini. Namun, Broken Star Field bukanlah tempat yang aman. Meskipun ayahku berada di alam dewa ethereal, dia tidak bisa menahan diri. Dia pernah bertarung untuk mendapatkan bahan dan terluka parah, sampai sekarang. Tinggal di kota Broken Star selama beberapa bulan, Xian tahu sedikit tentang Broken Star Field. Banyak ras tinggal di sekitar daerah itu dan banyak kekuatan kuat telah datang ke Broken Star Field untuk menemukan bahan budidaya. Broken Star Field memiliki banyak jenis bahan, yang menarik para ahli dari seluruh area bintang Agate. Broken Star Field selalu kacau dan tidak aman. Dengan alam yang rendah dan kompetensi yang tidak memadai, para prajurit tidak dapat hidup di sana dengan mudah. Misalnya, Zhengu dan rekan-rekan raksasanya dipukuli oleh saudara-saudara Mi. Mereka hampir terbunuh. Kau tampak sangat mengenal Broken Star Field. Xian bingung. Kau dapat bertahan hidup meskipun kau hanya memiliki alam Raja Dewa. Aku punya metode bertahan hidup sendiri. Ji Yu mengangkat kepalanya, berbicara dengan jujur. Setiap kali aku pergi ke Broken Star Field, aku menemani beberapa orang. Karena aku mengenal tempat ini, orang-orang mempekerjakanku untuk menjadi pemandu mereka. Dan meskipun alamku rendah, aku memiliki pengetahuan dan aku tidak serakah terhadap apa yang tidak dapat kupertahankan. Dengan demikian, aku dapat bertahan hidup. Orang-orang tidak akan menargetkanku. Xian bertukar pandang dengan yang lain, wajah mereka aneh. Remaja ini telah hidup dalam kesulitan. Alamnya tidak tinggi dan dia belum cukup tua, tetapi dia telah selamat dari Broken Star Field berkali-kali. Dia harus menanggung banyak hal, hidup dalam hinaan dan pengabaian orang-orang. Dia telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk menyelamatkan altar jiwa ayahnya. Aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan pernah berubah pikiran. Kapan kau ingin pergi? Melihat mereka tidak mengatakan apa-apa, Ji Yu mengambil inisiatif dan bertanya. Kita akan pergi sekarang, kata Xian samar-samar. Bagus, ayo pergi. Ji Yu bergumam, aku mengucapkan selamat tinggal pada ayahku. Ayo pergi. Markas Blood Halberd, Broken Star City. Hari ini, seorang pria parubaya mengenakan jubah putih panjang membawa bawahannya ke tempat ini. Tu Fei dan lebih dari 10 prajurit Blood Halberd berdiri di dekat pintu untuk menyambutnya, membungkukkan tubuh mereka. Salam, Tuan. Pria parubaya itu memasang wajah dingin. Dia mengangguk, berjalan langsung ke aula utama. Dia duduk di kursi ketua, yang menunjukkan statusnya, melambaikan tangannya. Tu Fei dan prajurit Blood Halberd sekarang duduk di kedua sisinya. Da Feng, Master Blood Halberd, dan seorang prajurit langit ketiga dari alam dewa ethereal, adalah seorang ahli terkenal di wilayah Far West dan seluruh Broken Star Field. Asal-usulnya misterius. Suatu hari, dia datang ke Broken Star Field dan membangun Blood Halberd. Dia telah menghabiskan ratusan tahun untuk membuat Blood Halberd menjadi kekuatan yang ampuh di Broken Star Field sampai-sampai orang-orang tidak berani memprovokasi mereka. Banyak orang menduga bahwa Da Feng bukanlah seorang prajurit dari Far West karena mereka belum pernah mendengar tentang ahli ini di wilayah Far West sebelumnya. Mereka menganggap Da Feng sebagai seorang prajurit dari suatu kekuatan besar di Agate Star Area. Dia datang ke wilayah Far West dan membangun kekuatan dengan sengaja. Tentu saja, Da Feng tidak pernah mengakui apapun. Tidak seorang pun tahu apakah rumor itu benar. Dalam perjalanan ke sini, aku telah menyelidiki kasus pembunuhan Tu Feng. Raut wajah Da Feng dingin sementara kabut dingin berputar di sekujur tubuhnya.
Tatapan matanya seperti butiran salju yang dingin. Tu Fei tersentak, bertanya dengan suara rendah. Tuan, apa hasil penyelidikanmu? Tampaknya, itu bukan Mi Ge dan Mi Lou. Da Feng mendengus dingin. Kau terlalu impulsif. Anak itu telah membodohimu. Kau membiarkan amarahmu membutakan pikiranmu. Meskipun Tu Fei disebut orang gila di kota bintang patah, dia tidak berani membalas ketika pria itu berteriak padanya. Ketika Tu Feng dibunuh, Mi Ge dan saudaranya berada di medan bintang patah. Aku sudah meminta seseorang untuk mengonfirmasinya. Kecuali Mi Ge dan Mi Lou mengembangkan kekuatan luar angkasa, mustahil bagi mereka untuk keluar dari medan bintang patah dan membunuh Tu Feng. Wajah Da Feng dingin saat dia berbicara, meskipun saudara-saudara Mi itu kasar dan hina terhadap yang lemah, apakah ada di antara kalian yang melihat mereka memprovokasi Blood Halberd? Bukankah mereka hanya mengganggu kita? Ketika mereka melakukannya, bukankah mereka akan membereskannya? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang mengetahui kejahatan mereka? Seorang anak alam dewa asli dapat menghindari mereka, menyaksikan kasusnya dan pergi dengan aman. Tu Fei dan dua ahli alam dewa etiril yang bergabung dalam serangan itu merasa malu, menundukkan kepala. Mereka tidak berani mengatakan apapun untuk membela diri. Kau kehilangan akal karena marah. Kau tidak memverifikasi informasi yang diberikan. Itulah cara dia bisa menipumu. Da Feng menjelaskan semuanya dan kemudian melanjutkan dengan acuh tak acuh. Anak itu sekarang tersangka. Kau tangkap dia dan gunakan teknik pencarian jiwa untuk mencari ingatannya. Kau bisa menemukan kebenarannya. Dasar bodoh. Kau bahkan kehilangan 1 juta kristal ilahi. Da Feng mendesis. Tu Fei berubah warna. Api hampir menyala di matanya. Aku akan menangkapnya sekarang. Anak sialan itu berani menipuku. Dia meraung, terbang menjauh. 1 menit kemudian, Tu Fei kembali dengan mata merah. Mereka pergi 7 hari lalu ke Broken Starfield. Sialan. Apakah kau perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan sekarang? Wajah Da Feng sedingin es. Aku mengejarnya. Tu Fei memasang wajah jahat dan membungkuk kepada pria itu. Dia kemudian berkata, terima kasih telah mengingatkanku. Kemudian, Tu Fei membawa beberapa prajurit, meninggalkan kota bintang patah dan melompat ke medan bintang patah. Da Feng mengirim pesan, mengatakan bahwa kita tidak perlu mencari Mi Ge lagi. Sepertinya mereka tahu bahwa saudara-saudara Mi tidak melakukan itu. Tu Fei mengejar Si Yan. Dia telah mengonfirmasi berita itu. Dia terbang ke medan bintang patah sekarang, kata seorang lelaki tua di bawah komando Aifu. Aifu mengerutkan kening, merenung sejenak. Da Feng jauh lebih pintar daripada Tu Fei. Ya, sepertinya anak itu akan mendapat banyak masalah. Tuan muda, haruskah kita memberitahu dia? Ingatkan dia. Aifu mengusap dagunya, cahaya bersinar di matanya. Dia berbicara setelah merenung sejenak. Sekarang Da Feng telah bergabung dengan kekacauan ini, itu lebih sulit. Pria ini misterius dan jahat. Tidak baik untuk memunggungi dia. Oke, kamu pergi ke sana sendiri. Ketika Tu Fei bertemu mereka, kamu memanfaatkan kesempatan itu dan menangkap anak itu di hadapannya. Kita harus tahu di mana teratai 1000 lipat berada. Kita dapat menggunakan teratai 1000 lipat untuk menukar nyawanya. Kurasa itu sepadan. Ya, kerjakanlah. Dimengerti. Medan bintang rusak. Tim Si Yan melayang di udara, bergerak perlahan. Ji Yu memimpin di depan mereka. Terkadang dia memberi mereka deskripsi. Rumor mengatakan bahwa Broken Starfield terbentuk dari pecahan-pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Aku yakin itu benar. Selain itu, ku dengar bahwa inti Broken Starfield memiliki kekuatan misterius yang dapat menarik bintang-bintang yang pecah. Sejauh yang ku ketahui, sepanjang sejarah baru-baru ini, masih banyak pecahan bintang yang berterbangan di sini dan menjadi bagian-bagian baru dari Broken Starfield. Memang benar bahwa Ji Yu jauh lebih mengenal daerah ini. Dengan pemandunya, tim Si Yan tidak perlu melakukan apapun. Mereka belum menemui bahaya apapun. Broken Starfield memang luas. Setidaknya, aku tidak bisa melewatinya. Sepertinya daerah ini memiliki puluhan ribu bintang yang pecah berkumpul di sini. Beberapa pecahan sangat tua dan menyembunyikan material langka. Mereka bahkan memiliki material original incipient grade. Itulah sebabnya Broken Starfield menarik begitu banyak ahli. Aku telah mengintai rute yang kita lalui. Tidak banyak orang yang akan memilih rute ini.
Jadi, kita tidak akan bertemu banyak ahli di jalan ini untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, kita dapat memastikan bahwa kita tidak akan disergap atau berkonflik dengan orang lain. Dalam perjalanan, Ji Yu terus-menerus memberi tahu mereka tentang fitur-fitur menakjubkan dari Broken Starfield. Dia tahu tempat itu seolah-olah itu adalah punggung tangannya. Uraiannya jelas dan mudah dipahami. Xian mendengarkannya dan memperluas pengetahuannya tentang Broken Starfield. Dia pikir 100.000 kristal ilahinya digunakan dengan baik. Setengah tahun kemudian, Ji Yu berhenti di suatu tempat di mana batu-batu yang tidak teratur membentuk pegunungan. Suasananya dingin. Dari sini dan seterusnya, kita akan melakukan perjalanan melalui banyak tempat dengan kemungkinan menemukan bahan-bahan langka. Kita akan bertemu banyak orang dari berbagai ras dan kekuatan, kata Ji Yu dengan wajah tegas. Mulai sekarang, kita harus siap menghadapi bahaya, yang bisa terjadi kapan saja. Xian menyipitkan matanya, mengangguk, dan bersiap. Ada banyak lubang besar yang retak dan mencapai jauh di bawah tanah. Pegunungan yang runtuh ada di mana-mana. Beberapa gunung memiliki permukaan datar seolah-olah dipotong oleh pisau tajam. Batu-batu besar berserakan di sekitar tempat itu. Tanahnya bergelombang seolah-olah beberapa raksasa telah berbaris melewati tempat ini. Beberapa lubang memiliki cairan berwarna dengan sesuatu yang misterius di dalamnya. Selain itu, mereka menemukan banyak jenis tanaman dominan dan bahkan pohon-pohon kuno yang tidak pernah mati. Ini juga merupakan sudut Broken Starfield. Xian berdiri di dekat gunung. Hati-hati, tempat ini telah dieksploitasi berkali-kali. Tidak akan ada bahan berharga di sana. Namun, masih ada beberapa tambang jauh di bawah tanah. Begitu mereka menemukan beberapa bahan budidaya yang luar biasa, pertempuran akan terjadi. Ji Yu menjadi cemas di area ini, berbicara dengan hati-hati. Xian mengangguk, saya mengerti. Tolong tunjukkan jalan. Ji Yu mengernyitkan alisnya erat-erat, perlahan terbang maju. Namun, dia jauh lebih lambat dari sebelumnya. Terkadang, dia melihat sekeliling seolah-olah dia takut mereka akan bertemu hal-hal yang tidak terduga. 5 hari kemudian, mereka tiba di sudut yang lebih dalam di Broken Starfield. Sosok itu melesat dari kejauhan. Tubuhnya dikelilingi lingkaran cahaya biru tua, yang diwarnai dengan darah hitam, wajahnya pucat. Langit ketiga alam dewa asli. Mata Xian mengecil. Dia menarik rohnya, mengangguk ke arah Fei Lan. Fei Lan mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan, menarik Ji Yu yang terbang di depan mereka. Prajurit yang datang adalah anggota klan roh kegelapan. Dia memiliki kulit hijau berminyak dan rambut sebahu berwarna hijau. Matanya juga hijau seperti ular berbisa. Melihat tim Xian, matanya berbinar, berteriak. Ambil ini. Sebuah batu giok biru seperti tetesan air melesat keluar dari tangannya. Batu itu memiliki fluktuasi energi yang khas. Ji Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Batu darah biru, tingkat 6 kelas ilahi, digunakan untuk memurnikan pelet darah biru, yang berfungsi untuk memberi tonik pada ki darah. Batu darah biru berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat ke arah Fei Lan. Pria klan roh kegelapan itu tidak banyak bicara. Dia hanya menyeringai dan lari. Dia melewati tim Xian, terbang cepat untuk keluar dari tempat ini. Ledakan, jalan di depannya tiba-tiba memiliki sungai perak yang berkilau. Sungai ini menyembunyikan kekuatan air yang lembut namun ulet. Itu adalah kemampuan dari Ethereal Extend. Pria itu menabrak sungai yang panjang, tenggelam. Air mengikatnya dengan erat. Dia bahkan tidak bisa menggeliat untuk menyingkirkannya dengan cepat. Seketika, seorang pria dan wanita muncul ke arah yang baru saja ditinggalkannya. Pria itu memiliki wajah yang baik tetapi jahat. Wanita itu menawan seperti bunga. Mereka berusia sekitar 30 atau 40 tahun, dan keduanya adalah anggota klan Tanda Hantu. Bahu mereka yang terbuka memiliki tekstur hijau yang luar biasa. Langit pertama alam dewa ethereal. Fei Lan mendesis. Xian sedikit mengubah wajahnya, langsung berteriak, buang Bloodstone itu. Fei Lan tidak ragu-ragu. Tangan kirinya hendak menangkap batu itu sekarang memiliki benang pucat, yang kemudian mengarahkan Bloodstone biru menjauh. Kedua orang klan Tanda Hantu itu tiba. Pria itu tertawa jahat saat dia mengangkat tangannya dan menangkap Bloodstone biru. Kemudian, dia melirik tim Xian dengan jijik, meluncur pergi.
Berani mengambil barang-barang kita. Dia tidak tahu bagaimana cara hidup, kan? Wanita itu sangat dewasa. Dia tersenyum lembut, mendapatkan kembali kekuatannya Upanishad. Sungai perak yang panjang itu menyusut sedikit demi sedikit. Pria klan roh kegelapan itu diselimuti oleh sungai, berusaha menggeliat, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Akhirnya, dia ditarik ke arah wanita itu. Mata Phoenix wanita itu penuh dengan aura pembunuh. Sungai yang berasal dari Ethereal Extend miliknya berubah menjadi naga air, melingkarinya. Krek krek krek, pria klan roh kegelapan itu meledak. Tulang-tulangnya patah sementara daging dan darahnya terciprat kemana-mana. Swosh! Altar jiwanya terlepas, menatap para ahli klan tanda hantu dengan dendam yang sangat besar. Altar itu melirik Feilan dan kemudian berubah menjadi gelombang, berteleportasi ribuan mil hanya dalam sekejap. Larilah dengan cukup cepat. Wanita cantik dari klan tanda hantu itu mengumpat saat mereka mengambil sungai itu ke dalam altar jiwanya. Mata indahnya melotot ke Feilan dengan kesal. Feilan mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dua wanita jelek, wanita klan tanda hantu itu bergumam seolah-olah dia ingin melampiaskan amarahnya. Feilan dan Leona menjadi dingin. Feilan tidak peduli dengan penampilannya. Pada saat yang sama, dia tampak pikun dengan banyak kerutan di wajahnya. Wajah Leona penuh dengan bekas luka. Meskipun mereka semua wanita, dibandingkan dengan wanita cantik dari klan Ghostmark, mereka tampak mengerikan. Namun, jika dituding dan dimarahi secara langsung, orang baik akan marah. Batuk-batuk, Xian terbatuk kering. Feilan dan Leona menggertakkan gigi, berusaha menahan diri agar tidak meledak dan membuat kekacauan. Jangan membuat masalah lagi. Pria dari klan Ghostmark itu mengerutkan kening. Kita masih harus memanen Blue Bloodstone. Kita tidak boleh membuang waktu lagi. Ayo pergi. Wanita cantik itu melirik Feilan dan Leona dengan jijik, bergumam, jika aku tidak sibuk, aku akan bermain dengan kalian. Beraninya kalian mencoba berlarian dengan wajah jelek seperti itu. Tidakkah kalian pikir kalian akan membuat semua pria takut? Kemudian, dia tersenyum puas, mengikuti pria itu dan kembali. Mereka terbang lebih dalam ke tempat itu, menghilang tak lama kemudian. Menunggu sampai mereka berdua pergi, Xian dengan tenang bergerak ke posisi di mana pria klan roh kegelapan itu meledak, melayang acuh tak acuh untuk sementara waktu. Potongan-potongan tubuh pria klan roh kegelapan itu tampak layu seolah-olah seseorang telah mengambil semua air di dalamnya. Akhirnya, mereka menjadi daging kering seolah-olah mereka telah dikeringkan di bawah sinar matahari yang terik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xian tersenyum, berbicara kepada Feilan dan Leona, yang masih meringis. Keduanya berada di langit pertama alam Dewa Ethereal dan kita tidak tahu apakah mereka masih memiliki beberapa orang di sekitar sini. Terlibat dalam pertempuran bukanlah langkah yang bijaksana. Feilan dan Leona memiliki mata yang gelap. Setelah beberapa saat, mereka mengangguk tetapi tidak menjawabnya. Kau harus beristirahat sejenak, Xian merenung sejenak lalu menatap Jiyu. Ia mengangkat tangannya dan gua cahaya biru turun dari langit, menyelimuti Jiyu sepenuhnya dan mencegahnya mengamati apapun di sekitarnya. Xian duduk, memejamkan mata untuk mencerna energinya. Feilan, Leona, dan Katuo tahu apa yang akan terjadi. Mereka semua senang, duduk dengan tenang. Setelah beberapa saat, sinar energi cahaya murni terpancar dari tubuh Dewa Xian, memasuki tanda di dahi Feilan, Leona, dan Katuo. Beberapa saat kemudian, mereka berempat bangun satu demi satu. Mereka semua bersemangat dan segar, aura mereka penuh dan hidup. Terutama Katuo, karena ia telah mencapai langit kedua alam dewa asli, ia membutuhkan lebih banyak energi. Menerima energi dari Xian, akumulasi energi Katuo meningkat. Setidaknya, itu membantunya menghemat puluhan tahun kultivasi pertapa. Tidak perlu bersaing seperti itu. Tapi itu membosankan. Terutama saat kita tidak yakin dengan kemenangan kita. Kita seharusnya tidak memprovokasi mereka dalam pertarungan seperti itu. Xian mengernyitkan alisnya, berbicara dengan tenang. Pikirkan saja bahwa para jalang itu baru saja memberi kita hadiah. Kita akan tinggal di Broken Star Field untuk sementara waktu. Kita mungkin akan bertemu mereka lagi. Jika kalian yakin, aku tidak akan menghentikan kalian untuk membalas dendam. Ya, wanita itu memiliki wajah yang sangat cantik.
Kurasa jika kalian menggunakan pisau tajam dan memotongnya sedikit demi sedikit, itu akan lebih indah saat cukup berdarah. Fei Lan dan Leona menenangkan diri. Mendengarkannya, mereka membayangkan gambaran itu dan tersenyum dingin. Melihat mereka kembali ke keadaan normal, Xi Yan menenangkan pikirannya. Dia meraih kekosongan dan cahaya es biru terbang, menghilang ke dalam tubuhnya. Setelah Ji Yu keluar dari kandang, dia menatapnya dengan ragu. Apa yang kamu lakukan diam-diam? Jika kamu tidak ingin aku mendengarkan pembicaraanmu, kamu bisa memberi tahuku. Aku akan pergi. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kandang itu sangat dingin. Jika kamu menahanku di sana lebih lama lagi, aku tidak akan mampu menahan dingin seperti itu. Xi Yan tersenyum. Ada sesuatu yang tidak boleh kamu ketahui. Itu lebih baik untukmu. Oke, lain kali aku akan mengatur suhunya. Kamu bisa tinggal di sana dengan nyaman. Mendengarnya, Ji Yu tersenyum paksa tetapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Lebih baik beritahu aku terlebih dahulu sehingga aku bisa mempersiapkan diri. Oke, aku akan memberitahu kamu terlebih dahulu, Xi Yan setuju dengannya. Kita akan lebih sering menghadapi hal semacam ini di masa depan. Kalian seharusnya tidak merasa aneh. Wajar saja jika prajurit yang lebih lemah terbunuh atau harus melarikan diri saat menemukan material berharga. Izinkan aku menasihati kalian tentang ini, jika kalian tidak memiliki kompetensi, kalian seharusnya tidak serakah. Lepaskan saja apa yang tidak kalian butuhkan untuk hidup. Hanya jika kalian belajar cara melepaskan sesuatu, kalian akan dapat hidup lebih lama, Ji Yu menasihati dengan sungguh-sungguh. Fei Lan, Leona, dan Katuo merasa sedikit malu. Saat mereka berada di Raging Flame Star Area, mereka adalah para ahli yang memiliki wilayah mereka sendiri. Fei Lan adalah prajurit puncak, yang legendaris. Namun, karena mereka berada di daerah terpencil Far West di Agate Star Area, mereka merasa diejek dan dihina. Namun, mereka tetap bersikap sabar dan halus. Bahkan anak kecil seperti Ji Yu berpikir bahwa mereka tidak cukup kuat. Dia telah menasihati mereka untuk bersabar di Broken Star Field sialan ini. Mereka merasa sulit untuk menerimanya. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Xi Yan tenang. Dia telah berkelana, hanyut selama bertahun-tahun berjuang untuk bertahan hidup di antara para ahli. Dia telah mengalami banyak situasi buruk. Dia tahu kapan harus bersabar dan bersikap halus. Ketika dia baru saja tiba di laut tak berujung, dia lemah. Pada akhirnya, dia telah mencapai puncak, berdiri di atas semua orang. Ketika dia memasuki Tanah Suci Agung, situasinya juga sama. Dengan usahanya, dia telah menjadi prajurit teratas di Grace Mainland. Hal yang sama terjadi di Raging Flame Star Area. Dia telah membuat setiap langkah dengan tujuan untuk melindungi dirinya sendiri. Akhirnya, dengan persepsi dan kekuatan misterius Upanishadnya, dia memiliki pencapaian yang luar biasa. Hari ini, saat dia berada di Agate Star Area, semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bersikap gigih dalam setiap langkah yang dia buat. Dia bisa menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Ketika dia mencapai level tertentu, dia menoleh. Dia akan melihat orang-orang yang dulunya kuat yang sekarang berada di bawah kakinya, mengagumi auranya. Bersabarlah sekarang untuk menukarkan puncaknya nanti. Kuharap kalian mengerti bahwa tempat ini bukanlah Raging Flame Star Area milikmu. Desis Xi Yan. Fei Lan, Leona, dan Katuo mengangguk dengan enggan. Tidakkah menurutmu Broken Star Field adalah tempat terbaik untuk kita? Xi Yan tiba-tiba tersenyum. Wajahnya menunjukkan bahwa dia ingin mengambil tindakan. Pembunuhan, perkelahian, dan kematian ada di mana-mana. Bukankah itu keberuntungan terbaik yang kita miliki? Mata ketiga orang lainnya berbinar. Xi Yan melangkah maju di sudut Broken Star Field. Dia berhati-hati dan waspada terhadap setiap perubahan kecil di sekitarnya. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok prajurit. Biasanya, setiap kelompok memiliki satu atau beberapa ahli alam dewa ethereal yang memimpin sebuah tim. Beberapa dari mereka berasal dari wilayah barat jauh sementara yang lain datang dari tempat lain jauh di dalam Agate Star Area. Mereka datang ke sini untuk menemukan bahan langka di Broken Star Field. Mereka telah menghadapi banyak pertempuran dan semuanya karena merebut bahan budidaya.
Tidak terkecuali. Setiap pertempuran terjadi hanya karena satu alasan, merampok kristal, biji, atau bahan berharga. Apakah mereka menemukannya sendiri atau hanya melihatnya dan mereka pikir mereka cukup kuat untuk merampok, mereka mengambil tindakan tanpa banyak keraguan. Itu sangat brutal. Para prajurit yang lemah tidak dapat mempertahankan keuntungan mereka. Jika mereka mengerti dan melepaskannya, mungkin saja mereka akan menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka tidak cukup kuat dan tidak pergi sebelum pertempuran terjadi, mereka kemungkinan besar akan binasa. Dalam perjalanan mereka telah melihat banyak pertempuran serupa dan banyak prajurit yang tidak beruntung yang kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran seperti itu. Bagi yang lain, itu adalah kemalangan mereka. Bagi tim Xian, itu adalah keberuntungan mereka. Ketika pertempuran terjadi, seseorang meninggal. Xian bertindak seolah-olah dia disuntik darah ayam. Asteris bergegas datang dan menonton. Asteris terapi darah ayam adalah bentuk terapi medis semu yang populer di Tiongkok selama revolusi kebudayaan. Itu dipraktikkan terutama oleh dokter desa pada tahun 1960-an. Awalnya dilarang oleh pemerintah, itu akhirnya diterima dan didorong oleh Partai Komunis Tiongkok. Tetapi dia hanya menonton. Dia tidak pernah bergabung dalam pertempuran apapun. Dia tidak membiarkan dirinya terlibat di dalamnya. Setiap kali mereka melihat pertempuran, mereka akan menunggu dari jauh. Setelah berakhir, tim Xian akan mendekati mayat-mayat itu, melayang-layang. Ji Yu tidak beruntung. Dia merasa dirugikan karena Xian biasanya menggunakan kandang es biru untuk memenjarakannya sementara. Dia tidak bisa melihat apapun, jadi dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Xian, Fei Lan, Leona, dan Katuo. Selain itu, dia tidak tahu mengapa mereka harus menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Keempat orang dari tim Xian duduk bersila di dekat tumpukan batu yang hancur. Fluktuasi energi dari Fei Lan, Leona, dan Katuo akhirnya mereda. Setelah beberapa saat, Katuo membuka matanya dan tersenyum. Ia mengucapkan terima kasih kepada Xian dengan tulus. Senior, langit kedua alam dewa asli milikku telah diperkuat. Energiku meluap, mencapai ambang batas untuk menerobos lagi. Kurasa begitu aku memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Upanishad, aku dapat memasuki seluruh dunia baru langit ketiga alam dewa asli. Xian terkekeh, mengangguk, jadi, bisakah kau memperkirakan berapa banyak waktu yang kau butuhkan sebelum terobosanmu datang? Kurasa tidak akan lama lagi, Katuo bersemangat. Jika kau bisa terus mendukungku. Tentu saja, Xian terkekeh, Broken Star Field cocok untuk kita. Pertarungan ada di mana-mana. Ketika para ahli tewas, orang-orang mengumpulkan material sementara kita mengumpulkan mayat. Hasil panen kita jauh lebih besar daripada orang lain. Katuo tertawa karena merasa sangat beruntung. Fei Lan berdiri dengan tenang. Ada nimbus samar di wajahnya yang keriput. Semangat, ki, dan jiwanya kuat. Dia mengerutkan kening pada Leona. Leona duduk dengan rapi. Area di sekitarnya seperti jurang gelap yang telah menelan semua cahaya. Sosoknya samar-samar di area yang teduh. Dia tampak seperti bayangan yang tidak menyenangkan. Energi magis dan mendalam datang dari altar jiwanya. Xian dan Katuo terkejut. Mereka menatap Leona, wajah mereka bersentuhan. Kau bisa melihatnya kan? Leona juga akan menerobos. Merenungkan sejenak, Fei Lan merasa terkejut dan senang. Sepertinya dia telah menuai banyak hasil akhir-akhir ini. Ketika dia menerobos terakhir kali, kekuatan gelapnya Upanishad juga telah maju. Berbicara tentang alam, dia telah mencapai ambang batas. Dia hanya butuh waktu untuk mengumpulkan energi. Kemudian, dia dapat melakukan gerakan yang kuat. Dan kamu telah memberinya sejumlah energi ini, sejumlah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terkumpul, hanya dalam 1 atau 2 tahun. Mungkin dia akan menerobos lebih awal. Mata Katuo berbinar saat dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Senior, kamu adalah jimat keberuntungan kami. Dengan pergi bersamamu, kami akan melompat dan maju lebih cepat." Fei Lan mengangguk. Dia mendesah dalam hati saat berkata, "Mungkin, itulah alasan mengapa Cortege of Eight ingin mengikuti Bloodthirsty. Kekuatannya yang luar biasa Upanishad dapat mengabulkan keinginan para pengawalnya. Kurasa aku mengerti." Setelah Leona selesai memurnikan energinya, dia terbangun. Matanya gelap seperti tinta,
begitu gelap sehingga seolah-olah dapat menelan segala jenis cahaya. Dia bangkit dengan tenang, berbicara. Dengan kecepatan penyerapan energi ini, setelah paling lama 1 bulan, aku bisa memasuki alam dewa ethereal. Fei Lan dan Katuo sangat gembira. Mereka benar-benar bahagia untuknya. Sejak hari mereka memasuki Broken Starfield, mereka menyadari bahwa meskipun mereka adalah prajurit teratas di Raging Flame Star Area, mereka tidak cukup kuat di tempat ini di mana terdapat begitu banyak bahaya dan faktor yang tidak diketahui. Jika mereka dapat meningkatkan kompetensi mereka, mereka dapat hidup lebih baik di Broken Starfield dan mereka dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Meskipun Xian sering menyelinap ke area tempat pertempuran terjadi, dia selalu berhati-hati. Dia tidak berani mendekati beberapa pertarungan. Untuk beberapa pertempuran tertentu, dia bahkan tidak berani menonton bahkan dari jarak jauh. Biasanya, dia akan menjauh sejauh mungkin dari pertempuran antar pendekar di alam dewa ethereal, khususnya langit kedua alam dewa ethereal. Dia takut para ahli di langit kedua alam dewa ethereal akan membunuh mereka untuk pemanasan. Karena bagi para ahli di alam seperti itu, tidak perlu banyak energi untuk membunuh seluruh tim Xian. Pertarungan yang berani dia amati biasanya terjadi antara para pejuang di alam dewa asli dan langit pertama alam dewa ethereal. Karena mereka memiliki Fei Lan dan Leona, dan mereka tidak pernah serakah akan bahan-bahan itu, yang lain tidak akan mengganggu mereka. Mereka tidak menganggap mereka sebagai saingan baru mereka. Xian selalu berhati-hati. Di Broken Starfield, mereka telah memanen keuntungan yang mereka bisa dengan kecepatan terbaik. Mereka tidak perlu bergabung dalam pertempuran apapun, tetapi panen mereka melimpah. Bagaimanapun, tidak seorang pun boleh tahu ini. Melihat mereka bertiga bangun dan memurnikan energi yang baru saja mereka panen, Xian tersenyum, mengambil kembali kekuatan yang dia gunakan untuk menahan Jiyu. Kemudian, mereka terus bergerak lebih dalam ke Broken Starfield. Jiyu terbiasa dengan kurungannya. Dia tidak repot-repot bertanya lagi. Setiap kali dia dibebaskan, dia terus memimpin jalan, tidak mengatakan apapun. Mereka merasa puas dengan Jiyu. Anak laki-laki ini belum dewasa, tetapi dia tahu cara menebak apa yang dipikirkan orang lain melalui raut wajah mereka. Dia tahu apa yang harus dilakukan agar tidak memprovokasi orang lain. Jiyu adalah anak yang cerdas. Berdiri di tengah tumpukan batu yang hancur di antara gunung-gunung yang runtuh, seorang wanita dewasa yang menarik sedang mengamati sesuatu di tanah. Wanita itu berasal dari klan iblis. Sama seperti di San, dia adalah anggota klan bersayap hitam dengan 2 sayap besar di punggungnya. Tubuhnya yang berlekuk-lekuk diselimuti gaun hitam, yang melekat di kulitnya yang sehat dan berwarna gandum. Rambut hitam panjangnya mengalir seperti air terjun, mencapai ujung belakangnya. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit, yang memperlihatkan dadanya yang besar. Dia fokus, meluncur cepat di antara batu yang hancur, postur terbangnya lembut seperti burung. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia berhenti di udara. Mata Phoenix-nya berbinar, diam-diam memperhatikan para pendatang. Tim Xian berhenti, melayang puluhan meter dari wanita klan iblis yang cantik itu. Langit pertama alam dewa ethereal, bisik Fei Lan. Daerah ini tidak memiliki barang berharga. Aku ingin tahu apa yang dicarinya. Aneh sekali, gumam Jiyu. Xian melihat tumpukan batu yang hancur. Dia bisa melihat beberapa helai rumput hijau, yang tampak biasa saja tanpa banyak energi, aroma, atau halo apapun. Namun, wanita iblis yang menawan itu berjongkok di rerumputan. Jari-jarinya yang ramping meraih daun-daun hijau yang dapat ditemukan di mana-mana di sini. Dia dengan hati-hati memperhatikan tim Xian, mengerutkan kening. Dia merenung sejenak dan kemudian melanjutkan pekerjaannya memanen rumput. Rumput jenis apa ini? Xian merenung dan kemudian bertanya dengan nada rendah. Fei Lan, Leona, dan Katuo menggelengkan kepala. Jiyu berpikir sejenak lalu merendahkan suaranya untuk menjawab Xian. Namanya rumput abadi. Hanya daerah ini yang punya rumput seperti ini di Broken Starfield. Biasa saja, aku belum pernah melihat orang memanen rumput ini. Rumput abadi ini tidak punya fluktuasi energi. Tidak ada alkemis yang datang untuk memanennya. Namun, rumput abadi itu ulet. Setelah dipotong, rumput itu akan langsung sembuh sendiri seolah-olah tidak pernah mati. Kecuali fitur ini, aku tidak tahu efek magis lainnya.
Rumput abadi. Xian mengulang nama itu tanpa suara. Dia bingung sejenak sebelum berjalan menuju tumpukan batu yang hancur. Wanita bersayap hitam itu menghentikan pekerjaannya. Dia berdiri, kakinya ramping nan elok. Matanya yang cerah menatapnya dengan dingin. Xian tersenyum ramah, aku hanya ingin memetik sehelai daun untuk dilihat. Aku tidak bermaksud jahat, jangan tegang. Wanita ini memiliki langit pertama alam dewa halus, yang menurut mereka bukanlah ancaman yang berarti. Itulah sebabnya Xian berani datang. Jika dia memiliki langit kedua alam dewa halus, dia tidak akan berani mendekat. Apakah kamu membutuhkan rumput ini? Wanita itu tercengang, matanya menunjukkan rasa jijik. Apakah kamu tahu efeknya? Tidak, Xian tersenyum, menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin tahu. Hanya ingin tahu. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, apakah aku mengganggumu? Wanita bersayap hitam itu mengernyitkan alisnya sedikit, berbicara seolah-olah dia terganggu. Kamu tidak tahu apa-apa, mengapa kamu mencari-cari di sekitar sini? Lupakan saja, jika kamu ingin membuang-buang waktu, lakukan saja. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Seperti burung hitam, dia membuat lengkungan lembut di udara, menghilang sesaat. Beberapa detik kemudian, mereka tidak bisa melihatnya lagi. Xian tercengang untuk beberapa saat. Dia tidak mengingatnya, berjalan ke area tempat wanita itu memanen rumput sebelumnya. Dia mengambil segenggam. Rumput hijau ini panjangnya sekitar 1 meter, berakar di antara bebatuan, bertahan hidup dengan kuat. Dia mengambil sejumput rumput itu. Tak lama kemudian, akar rumput yang dipotong tumbuh lagi. Cairan hijau rumput menempel di akarnya. Secara bertahap, cairan ini meresap ke dalam rumput, menghilang. Daun-daun yang patah tempat Xian meraihnya juga memiliki cairan hijau rumput yang menempel di jari-jarinya. Secara ajaib, cairan hijau rumput ini meresap langsung ke jarinya, menghilang sedikit demi sedikit. Dan rumput yang paling kuat mulai layu seolah-olah nutrisinya diambil. Setetes darah iblis abadi berwarna merah delima di jarinya tiba-tiba bergetar. Cairan hijau rumput dari rumput abadi meresap ke dalam dagingnya, menggetarkan darah iblis abadi miliknya. Dan hal yang luar biasa terjadi. Setelah setetes darah iblis abadi seukuran beras itu perlahan menyerap cairan rumput abadi, cairan itu membesar. Ki darah yang tersimpan dalam setetes darah itu menjadi sangat melimpah. Xian bingung. Jiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis, apa yang terjadi. Dia melompat dan mendarat di samping Xian. Sementara Xian tenggelam dalam pikirannya, Jiyu menembakkan cahaya, memotong rumput di bawahnya. Namun, daun-daun yang telah dipotongnya masih berwarna hijau cerah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Daun-daun itu tidak layu dan mati seperti rumput di tangan Xian. Jiyu bingung, menatap Xian dan bertanya dengan serius, mengapa rumput ini layu dan mati di tanganmu? Jiyu melemparkan rumput yang telah dipotongnya ke tanah. Daun-daun itu bergerak seperti ular, merayap dengan protektif ke arah rumput. Daun-daun yang dipotong bergabung dengan rumput. Daun-daun itu tampak semarak seperti beberapa saat yang lalu. Fei Lan, Leona, dan Katuo terkejut. Mereka menyerbu, membungkuk untuk mengamati rumput abadi. Namun, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Xian tercengang sejenak. Matanya berangsur-angsur cerah, tertawa gembira. Seperti seberkas cahaya gelap, dia bergerak maju mundur di antara tumpukan batu yang hancur, meraih jumbai rumput abadi dan meremasnya. Tetesan cairan hijau meresap ke dalam dagingnya dan larut. Daun rumput abadi yang dipetiknya layu dan mati tak lama kemudian seolah-olah sumber kehidupan mereka telah diambil. Setelah 5 menit, semua rumput abadi di sekitar tempat ini tampak seperti terjepit. Mereka layu dan mati. Pada saat ini, Xian berhenti, matanya lebih cerah dan lebih dalam. Senyum menggantung di sudut mulutnya. Rumput abadi dan darah iblis abadi entah bagaimana mirip. Mereka dapat bercampur satu sama lain dan membantunya memadatkan lebih banyak darah iblis abadi. Ribuan jumbai rumput abadi biasa memberinya setidaknya 100 tetes darah iblis abadi baru. Jumlah ini dapat dibandingkan dengan esens ki dari mayat beberapa ahli alam dewa asli. Xian senang, tertawa terbahak-bahak. Rumput ini lumayan menarik. Jiyu, Fei Lan, dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Mereka tahu bahwa rumput hijau semacam ini punya efek magis padanya.
Namun, karena dia tidak memberitahu mereka, mereka tidak bisa menebak apapun. Apakah ada rumput abadi lagi di sekitar sini? Xian terkekeh, bertanya pada Jiyu. Kita bisa ke sana kalau tempatnya jauh dari daerah ini. Jiyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, hanya tempat ini. Kau baru saja menghabiskan semuanya. Aku khawatir kita tidak bisa memakannya nanti. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak apa-apa, rumput ini baik untukku. Xian tersenyum, meregangkan tubuhnya dan berbicara dengan puas. Kita harus pergi. Tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Jiyu sangat penasaran, tetapi jika Xian tidak ingin mengatakannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengangguk dan terus memimpin. Lama kemudian, wanita bersayap hitam yang telah menghilang dari daerah ini kembali dengan dua anggota klan suku sisik hitam dari klan iblis. Kedua pria sisik hitam itu tampak berotot dan kasar. Tubuh mereka ditutupi sisik hitam halus. Mereka memiliki aura alami yang mengesankan yang tidak berani diremehkan orang. Keduanya berada di langit ketiga alam dewa ethereal. Ketiga orang iblis itu berdiri di tengah rumput layu di tanah, wajah mereka meringis. Ada yang salah. Wanita bersayap hitam yang menarik itu menggigil ketakutan. Tiba-tiba, dia berteriak, rumput abadi mati. Itu layu dan mati. Kedua pria bersisik hitam kekar itu bereaksi ketika mereka mendengarnya. Cahaya aneh berkilauan di mata mereka. Apakah itu mirip dengan tuan kita ketika dia menyerapnya? Seorang pria kekar berteriak. Dia tampak terguncang, mendesis dengan sungguh-sungguh. Apakah dia, dari suku iblis abadi seperti tuan kita? Tidak mungkin. Pria lainnya menggelengkan kepalanya terus-menerus. Tuan telah mencari di area bintang Agate selama bertahun-tahun. Dia belum menemukan satu pun anggota sukunya. Hanya tuan kita yang memiliki darah iblis abadi di area bintang Agate. Jadi, itu pasti tidak mungkin. Kedua pria berotot itu melengking, menatap wanita bersayap hitam yang cantik itu. Wulan, kamu yang paling pintar. Bagaimana menurutmu? Wanita bersayap hitam yang menawan itu tercengang. Tapi kemudian, teriakan dari pria itu telah membangunkannya. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tuan kita telah mencari selama bertahun-tahun di area bintang Agate, tetapi dia belum menemukan satupun anggota sukunya. Mungkin saja dia tidak bisa merasakan rekan-rekannya di wilayahnya. 100 tahun yang lalu, guru telah menggunakan banyak energi untuk menyapu area tersebut. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimanapun, kondisi rumput abadi di sini benar-benar mirip. Sepertinya beberapa iblis abadi seperti guru kita telah menyerap rumput tersebut. Pencarian terakhir guru kita adalah 100 tahun yang lalu. Bagaimana jika orang itu adalah iblis abadi dan dia baru saja memasuki area bintang Agate dalam 100 tahun terakhir? Mungkinkah itu? Kata seorang pria bersisik hitam dengan ragu. Jika itu kebetulan, kemungkinan ini ada. Wanita bersayap hitam yang cantik itu merenung dan kemudian mengangguk. Tetapi masih ada kemungkinan lain. Jika dia mengolah kekuatan aneh Upanishad, dia masih bisa menghancurkan rumput abadi. Meskipun rumput abadi itu ulet, itu sebenarnya tidak abadi, sepertinya kita punya dua kemungkinan di sini. Jika dia anggota suku iblis abadi, kurasa tuan kita akan senang. Kata pria berotot itu. Temukan mereka, kita harus mengenali mereka, kata Wulan dengan suara pelan. Baiklah, setelah tiga ahli iblis itu menetapkan target mereka, mereka segera bertindak. Area lain, Tu Fei terbang dengan liar. Beberapa Blood Halberd mengikutinya dari dekat, tidak berani berlama-lama. Ledakan, Tu Fei berhenti di sebuah lubang besar. Sekelompok lebih dari 10 prajurit sedang bekerja di lubang itu. Mereka menjelajahi kedalaman lubang itu. Kadang-kadang, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka telah membunuh beberapa prajurit untuk merebut tambang ini, yang memiliki kayu bulan tenang kelas dewa level 6. Pada saat ini, mereka mengidentifikasi cakupan area untuk masuk lebih dalam dan melihat apakah mereka dapat menemukan lebih banyak kayu bulan tenang atau tidak. Suara ketika Tu Fei turun mengubah wajah mereka. Mereka muncul dari lubang yang dalam. Semua tampak ganas. Namun, melihat bahwa itu adalah Tu Fei, mereka bersikap baik. Salah satu dari mereka tersenyum paksa. Oh, Tu Fei Dage dari Blood Halberd. Aku ingin menemukan seseorang. Tu Fei mendengus. Mata kirinya memancarkan tirai tipis, yang membentuk penampilan Xian.
apakah kau pernah bertemu pria ini? Oh, pernah, pria itu tersenyum, setengah bulan yang lalu, kami bertemu dengannya di sini. Hanya seorang prajurit kecil. Ketika kami merampok tambang ini, dia memperhatikan kami. Kurasa dia suka mayat. Dia berdiam diri di dekat mayat untuk sementara waktu. Tu Fei Dage, untuk apa kau perlu menemukannya? Wajah Tu Fei sedingin es. Semua ini tidak penting bagimu. Kau hanya perlu memberitahuku kemana dia pergi. Pria itu tersenyum enggan. Dia tidak berani mengoceh, menunjuk ke suatu arah dan berbicara dengan tegas. Ke sana. Ya, dengan kecepatanmu, kau akan segera menangkapnya. Saya doakan Anda sukses terlebih dahulu. Tu Fei mendengus dingin. Ia memiliki niat dingin, meluncur di atas tambang. Ia mengamati lubang tambang itu sebentar lalu berkata, berikan aku 20 potong kayu bulan tenang. Lebih dari 10 prajurit marah, mengepalkan kendi mereka. Pada saat ini, lebih dari 10 prajurit Blood Halberd diam-diam mendekat, mengelilingi tim ini. Mereka tersenyum dingin karena mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Tu Fei Dage menjaga kayu bulan tenang dengan visi bijakmu. Ya, ini kehormatan kami. Pemimpin itu mencoba menekan amarahnya, dengan patuh menyerahkan 20 potong kayu bulan tenang. Ia membungkuk dan berbicara, Tu Fei Dage, apakah Anda senang sekarang? Tu Fei mengangguk. Yah, Anda beruntung kali ini. Jika saya punya lebih banyak waktu, tidak akan mudah untuk berbicara dengan saya. Kemudian, Tu Fei membawa prajurit Blood Halberd yang akan melakukan perjalanan. Tawa nakal mereka datang dari kehampaan. Kuharap kau cepat mati agar bisa bereinkarnasi lebih awal. Dasar bajingan. Aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan 25 potong kayu bulan tenang. Anjing gila ini butuh lebih dari setengahnya. Aku benar-benar sial karena bertemu dengan pria ini. Setelah mereka tidak mendengar tawa Tu Fei lagi, pemimpin itu meludah dan kemudian mengumpat. Lupakan saja, kita tidak bisa menaruh dendam pada Blood Halberd. Tu Fei terkenal karena kegilaannya dan perbuatannya yang tidak senonoh. Anggap saja kita sedang sial. Seorang pria mendesah dari dalam lubang. Itulah Broken Starfield. Kau berhak jika kepalan tanganmu lebih besar. Kita juga merampok orang lain, kan? Semua orang bersiap. Kita akan menemukan beberapa prajurit yang lebih lemah untuk melampiaskan amarah kita. Ayo pergi. Setelah perampokan Tu Fei, kelompok ini putus asa. Mereka tidak punya keinginan untuk menggali lebih jauh. Mereka terbang menjauh, mencari buah kesemak yang lembut untuk diremas dan melampiaskan amarah mereka. Xian tiba-tiba berhenti di suatu area yang tertutup awan ungu. Dua orang Ghostmark duduk di hutan kuno berwarna ungu tua, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka kelelahan dengan wajah pucat, mencoba mengatur energi mereka. Mereka pernah bertemu keduanya sebelumnya. Mereka adalah pasangan yang mengejek Fei Lan dan Leona, mengatakan bahwa mereka terlalu jelek untuk bergaul seperti ini dan membuat pria takut. Pada saat ini, sepertinya mereka baru saja menyelesaikan pertempuran sehingga mereka harus menggunakan kristal ilahi untuk mengisi ulang energi mereka. Kondisi mereka juga tidak baik. Ada noda darah di tubuh mereka. Jelas, mereka terluka tetapi setidaknya luka mereka tidak terlalu parah. Teman-teman, lama tidak bertemu. Xian memperhatikan mereka sebentar, terkekeh, dan berjalan dengan angkuh ke arah mereka. Kita bertemu lagi. Sepertinya kita berbagi takdir. Haha, aku ingin tahu apakah kalian punya waktu untuk mengobrol sebentar. Fei Lan dan Leona ingin menyerbu. Aura mereka menjadi gelap dan menyeramkan. Mereka mengikutinya, berjalan menuju pasangan Ghostmark. Pasangan Ghostmark itu memejamkan mata untuk menstabilkan energi mereka. Mereka membuka mata mereka pada saat yang sama dan mendengus dengan jijik. Mereka perlahan bangkit. Mereka berpikir bahwa bahkan ketika mereka terluka, tidak masalah untuk membunuh tim Xian. Kalian tidak ingin hidup. Kalian ingin menyerang kami ketika kami terluka. Pernahkah kalian memeriksa siapa kalian sebenarnya? Wanita Ghostmark yang menawan itu menyekat tetesan darah di sudut mulutnya, berteriak dengan dingin. Pengadilan kematian.